Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nurul Ismi Sabila dan juga rekan saya Wilda. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang multimedia berbasis aplikasi berbasis Android. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu multimedia. Nah, multimedia menurut etimologi atau asal-usul bahasanya adalah berasal dari kata multi, dari kata Latin yaitu multus, yang berarti banyak atau lebih dari satu. Dan media dari bahasa Latin juga berasal dari kata lain medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Adapun jenis-jenis dari multimedia menurut Iwan Binanti pada tahun 2010 yaitu multimedia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Misalnya seperti game, multimedia pembelajaran, dan juga website. Lalu yang kedua ada multimedia hiperaktif. Jadi multimedia ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait dengan penggunaan yang dapat mengarahkannya. Nah, dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya seperti website atau game online. Lalu yang ketiga, multimedia linear. Penggunaannya itu hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Misalnya seperti televisi, film, majalah, maupun koran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda dengan NIM 12020505131. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang multimedia berbasis aplikasi. Oke, yang pertama ada multimedia. Multimedia sendiri adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia juga sering digunakan dalam dunia informatika. Nah, adapun pengertian dari aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, adapun menurut Sari tahun 2017 halaman 83 yang mengatakan bahwa aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang dimana tujuannya adalah agar bisa melayani setiap aktivitas komputerisasi yang dilakukan oleh pengguna. Oke, adapun aplikasi multimedia adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company prol, video untuk tutorial, e-learning, dan computer-based training. Oke, sekarang ada jenis aplikasi multimedia. Jenis aplikasi multimedia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada media player, yang kedua ada audio atau video editor, yang ketiga ada grafik atau image viewer, yang keempat ada grafik atau image editor, dan yang kelima ada grafik 3D atau 3 dimensi. Oke, kita ke yang pertama dulu ya. Jadi media player adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk memainkan informasi dalam bentuk audio dan video. Biasanya aplikasi media player saat ini sudah bisa untuk memainkan baik informasi, audio maupun video. Nah, beberapa jenis dari perangkat lunak media player itu diantaranya ada Windows Media Player, Power DVD, Music Jukebox, DivX Player, Real Player, XMMS, dan masih banyak lagi. Sekarang yang kedua ada audio atau video editor. Video atau audio editor ini adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan memanipulasi informasi dalam bentuk video dan audio. Banyak sekali proses dalam mengedit video dan audio. Contohnya adalah proses pemotongan, penggabungan, konversi, format audio atau video, dan manipulasi kualitas audio atau video.
Beberapa jenis perangkat lunak dalam media player ini adalah yang pertama ada Adobe Premiere Pro, Adobe Premiere Elements, Windows Movie Maker, GOM Player, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang ada yang ketiga. Yang ketiga adalah grafik atau image viewer, di mana image viewer adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melihat view image secara terorganisasi pada sebuah direktori. Nah, di mana image viewer saat ini sudah banyak sekali format image yang telah didukung oleh aplikasi image viewer. Biasanya perangkat ini juga menyediakan fasilitas untuk mengedit image dalam fungsi-fungsi yang sederhana. Beberapa jenis perangkat lunak image viewer adalah yang pertama ada ACDC, XNView, dan Microscope Picture Manager. Oke, yang keempat ada grafik atau image editor, di mana image editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melukis, menggambar, mengedit, dan memanipulasi image atau gambar secara interaktif pada sistem komputer. Terdapat dua jenis image yang dihasilkan oleh image editor, yaitu dalam bentuk bitmap image dan vector image. Beberapa contoh perangkat lunak image editor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Nah, yang selanjutnya ada Microscope Paint dan Houdini Animation Software. Oke, yang kelima ada grafik 3D. Aplikasi grafik 3 dimensi atau 3D ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi informasi dalam bentuk gambar 3 dimensi. Oke, berbeda dengan format gambar atau image secara umum yang itu adalah dalam bentuk 2 dimensi. Gambar 3 dimensi merupakan representasi gambar dalam geometri 3 dimensi. Nah, di sini ada beberapa contoh perangkat lunak grafik 3D adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 3D Studio Max dan Cielo 3D Modeling. Selain itu juga masih ada lagi. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Lalu selanjutnya ada multimedia berbasis aplikasi Android. Nah, kita akan membahas Androidnya dulu, definisi serta sejarahnya. Lalu yang pertama definisi Android, menurut Sugeng Purwantoro, Heni Rahmawati, dan juga Ahmad Tarmizi pada tahun 2013 mengatakan bahwa Android itu merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan pada mobile device yang meliputi sistem operasi, middleware, dan aplikasi inti. Nah, sistem operasi ini dapat diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti dan juga penggunaannya. Nah, sehingga penggunanya itu dapat berinteraksi dengan device-nya dan juga menjalankan aplikasi yang tersedia pada device. Lalu ada sejarah Android. Menurut Stepanus pada tahun 2011, Android ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile berbasis Linux. Pada awalnya pada tahun 2003 sistem operasi ini dikembangkan oleh Android Inc. Lalu pada tahun 2005 dibeli oleh Google. Nah, Google ini memprakarsai dan memimpin konsorsium Open Handset Alliance atau OHA yang salah satu misi utamanya adalah pengembangan platform Android. Nah, OHA ini merupakan aliansi bisnis yang beranggotakan lebih dari 80 perusahaan yang tujuannya untuk mengembangkan standar terbuka untuk perangkat yang bergerak. Lalu selanjutnya ada komponen aplikasi Android. Yang pertama ada activities, lalu yang kedua service, yang ketiga contact provider, yang keempat broadcast receiver. Yang pertama yaitu activities. Nah, activity ini merupakan satu halaman yang bisa digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan aplikasi. Nah, dalam activity ini terdapat button, spinner, edit text, dan sebagainya. Lalu yang kedua service. Service ini merupakan komponen aplikasi yang dapat berjalan di background, misalnya digunakan untuk memuat data dari server database. Lalu yang ketiga, contact provider. Kontak provider ini merupakan komponen yang dapat digunakan untuk mengelola sebuah data pada sebuah aplikasi, misalnya seperti kontak telepon. Lalu yang keempat, komponen ini berfungsi untuk menerima pesan. Kasus baterai lemah
Jadi itu tuh kasus yang sering dialami oleh handphone Android. Nah, apabila suatu aplikasi dilengkapi dengan komponen broadcast receiver ini, maka user itu dapat mengambil tindakan seperti menyimpan kemudian menutup aplikasinya. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Nah, di antaranya yang pertama ada smartphone dan gadget sebagai media pembelajaran, lalu yang kedua aplikasi Android sebagai media pembelajaran, dan yang ketiga mobile learning sebagai konsep media berbasis aplikasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu smartphone dan gadget sebagai media pembelajaran. Nah, penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran itu sangatlah baik, walaupun hal ini itu baru dalam dunia pendidikan. Nah, peserta didik akan lebih mudah mencari materi pembelajaran yang akan mereka butuhkan dan juga mereka dapat mengakses materi pelajaran menjadi lebih luas. Nah, penggunaan smartphone ini juga memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik. Penggunaan smartphone ini juga sebagai media pembelajaran yang akan memudahkan peserta didik dalam belajar karena bentuknya simple dan juga aksesnya yang sangat luas. Lalu yang kedua, aplikasi Android sebagai media pembelajaran. Nah, penggunaan aplikasi ini harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah disebutkan oleh Thornway dalam buku Hujair Aha Sanaki pada tahun 2013. Di antaranya yaitu yang pertama, kemudahan navigasi. Nah, artinya sebuah program media itu harus sudah dirancang secara sederhana, rapi, dan juga seindah mungkin. Lalu yang kedua, ada kandungan kognisi. Yang ketiga, ada pengetahuan dan presentasi informasi. Yang keempat, ada integrasi media. Jadi integrasi media ini, media itu harus bisa mengintegrasikan aspek tujuan pembelajaran, lalu materi yang harus dipelajari, dan juga metode pembelajaran. Lalu yang kelima, dapat menarik minat pembelajar. Program media ini harus dapat mempelajari tampilan yang artistik dan juga yang estetik. Lalu yang keenam, fungsi secara keseluruhan. Nah, jadi program ini dikembangkan harus dengan memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, sehingga pada saat menjalankan sebuah program akan terasa sudah belajar dengan nyaman dan juga dengan menyenangkan. Lalu yang ketiga ada mobile learning sebagai konsep media berbasis aplikasi. Nah, menurut Ali pada tahun 2009 menjelaskan bahwa mobile learning ini adalah pembelajaran melalui teknologi mobile wireless yang memungkinkan setiap orang untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran dari mana saja dan juga dari kapan saja. Nah, peserta didik ini dapat mengatur sendiri kapan dia mau belajar dan juga dari mana sumber belajar yang mereka inginkan. Lalu, menurut Woodil pada tahun 2010 menjelaskan bahwa ekosistem mobile learning ini terdiri dari berbagai jenis perangkat yang terkoneksi dengan berbagai jenis jaringan seperti contohnya mobile phone, PDA, smartphone, notebook, dan netbook komputer, tablet device, dan juga komputer, lalu ada digital kamera, dan juga portable media player. Maka sedikit kesimpulan dari kelompok kami bahwa multimedia itu adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan juga video dengan alat bantu dan juga koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan juga berkomunikasi. Nah, multimedia ini juga sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dunia hiburan, juga multimedia bisa diadopsi oleh dunia game. Lalu aplikasi multimedia ini adalah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggunakan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Nah, pemanfaatan dari aplikasi multimedia ini dapat berupa company pro, video untuk tutorial, e-learning, maupun computer-based training. Nah, aplikasi Android ini juga merupakan media yang berbentuk elektronik karena produk aplikasi Android ini dijalankan pada smartphone dan juga gadget bersistem aplikasi Android. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.